Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dalam acara webinar Prouds Professional Knowledge Sharing PT Sinergi Daya Mitra. Berikut tema dan narasumber pada Prouds kali ini. Langsung saja, mari kita simak materi Prouds kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman SDM yang sudah memberikan kesempatan yang luar biasa, terutama untuk saya, karena saya percaya setiap saya mengisi acara-acara ngobrol gitu ya, kalau saya bilangnya ngobrol bareng atau diskusi bareng ini tidak hanya bermanfaat untuk yang mendengarkan, tapi justru saya juga jadi self reminder bagi saya sendiri gitu, ketika motivasi saya hilang atau ketika saya sedang merasa jenuh dengan apa yang sedang saya kerjakan saat ini. Jadi saya kembali mengingatkan diri saya bahwa oh ternyata perjalanan untuk bisa sampai di sini tuh panjang ya gitu. Sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah menyempatkan waktunya. Kalau di Indonesia sekarang sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kebetulan saya domisilinya saat ini di Tokyo, di Jepang. Jadi waktunya 2 jam lebih dulu dibanding di Indonesia. Jadi sekarang sudah pukul 21. Tapi melihat antusiasme dari Mas Awan ini juga, jadi saya juga jadi ikutan semangat untuk sharing ya, kita belajar bareng-bareng hari ini. Nanti teman-teman juga nggak perlu menunggu question and answer session. Jadi kalau misalnya memang di tengah ada pertanyaan, daripada tak khawatirnya lupa, kalau ditunggu di akhir, teman-teman bisa entah itu chat atau misalnya raise hands juga tidak masalah. Jadi kita fleksibel aja selama diskusi nanti gitu. Baik, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Kalau kemarin panitia udah mengirimkan saya beberapa list gitu ya dalam term of reference, jadi ada beberapa poin yang diminta untuk di-share nih kepada teman-teman malam ini, dan saya juga udah lihat beberapa daftar pesertanya malam ini bervariasi ya, ada yang mahasiswa, ada yang sudah bekerja, dan bahkan juga beberapa diantaranya adalah dosen dan guru gitu. Jadi semoga materi ini, bukan materi sih, tapi pengalaman yang mungkin saya lebih dulu rasakan itu bisa memberikan inspirasi walaupun hanya sedikit nanti. Perkenalkan, nama saya Deyanti Mulia Ramadhani. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan studi S3 atau doktoral di Sophia University Tokyo di Jepang. Kebetulan spesialisasi saya adalah climate change dan energi transisi. Saat ini saya juga sedang menjalani peran kedua saya sebagai seorang research assistant di Departemen Global of Environmental Studies di Sophia University juga, karena kebetulan posisi S3 saya saat ini adalah paid PhD position, jadi PhD yang dibayar gitu ya. Jadi bukan seperti beasiswa pada umumnya, tapi lebih kepada saya seperti karyawan atau researcher yang bekerja di institusi pendidikan, which is adalah universitas saya gitu. Di tahun 2011 waktu itu saya lulus dari IPB di jurusan ekonomi lingkungan, ekonomi sumber daya dan lingkungan. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk mencicipi sekolah di negeri kincir angin di Belanda, di Wageningen University, mengambil jurusan environmental science. Spesialisasi saya saat itu masih environmental policy and governance, khususnya di perubahan iklim. Menggunakan beasiswa LPDP saat itu. Untuk research fokus saya sendiri, saya sedang mengerjakan beberapa proyek riset terkait dengan perubahan energi transisi di Southeast Asia, Asia Tenggara, kemudian beberapa studi policy terkait kebijakan energi, baik itu di Indonesia ataupun di Asia Tenggara dan benua Asia khususnya pada umumnya. Kemudian 2015 sampai 16 saya sebetulnya sempat pindah jalur gitu ya, murtad dari dunia science. Jadi saya sempat waktu itu part-time menjadi seorang public speaking dan juga business English trainer di PT PLN Persero Pusat. Jadi saya mengajar beberapa institusi BUMN di Indonesia saat itu. 2016 kemudian saya menjadi junior editor dan researcher di Nature Conservancy, salah satu NGO milik Swiss. Di 2019 kemudian saya
setelah lulus dari Belanda, saya sempat bekerja sebentar di Erasmus Rotterdam University. Dan akhirnya saat ini saya sedang lagi melanjutkan pendidikan S3 gitu. Pertanyaannya kenapa sih kalau lihat CV saya sering kenapa sih kok belajar terus gitu? Kenapa harus belajarnya di luar negeri? Kenapa nggak di Indonesia? Pertanyaan ini tuh sering sekali saya dapatkan. Sebetulnya tidak ada salahnya ya, karena menurut saya sekolah di luar ataupun di dalam, kembali lagi tentu pasti teman-teman di sini juga paham bahwa itu tergantung individunya. Tapi ada poin-poin tertentu yang bahkan secara scientifically pun dibuktikan gitu bahwa ketika kita sekolah ke luar negeri, kita berarti keluar dari zona nyaman. Karena ketika kita pindah ke luar negeri, yang kita rasakan tuh bukan hanya bergulat dengan sekolahnya atau kurikulumnya, tapi kita juga harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar, baik itu bahasa, teman-teman, biaya hidup, cara hidupnya, cara berpikir, cara kita berinteraksi dengan orang, bahkan sesederhana makanan pun kita harus beradaptasi gitu. Jadi ketika kita sekolah di luar negeri, selama 20 tahun misalnya teman-teman sudah hidup bersama orang tua, kemudian tiba-tiba harus mandiri merantau ke luar negeri, itu bukan proses yang mudah gitu, dan tidak semua orang bisa survive gitu. Artinya ketika teman-teman dilempar ke luar negeri ini, sebelum teman-teman ada di luar negeri, ketika masih di Indonesia berpikir bahwa wah ini kayaknya akan seru ya gitu, kita bisa foto banyak, bisa belajar banyak, tapi pada kenyataannya tidak sedikit sebetulnya orang-orang yang pada saat kuliah ke luar negeri kemudian belum masuk tahun kedua pun mereka sudah mengalami stres ataupun merasa tidak bisa engage dengan perubahan ataupun adaptasi yang dijalani. Dan adaptasi ini tadi tidak hanya soal akademik, tapi juga soal kehidupan sehari-hari atau kebiasaan misalnya. Jadi sebetulnya ketika teman-teman sudah punya keinginan untuk sekolah ke luar negeri, berarti teman-teman sudah siap untuk merasa tidak nyaman, gitu ya. Karena kalau kita berada di lingkungan yang bukan habitatnya, kita pasti akan merasa tidak nyaman, gitu. Dan mau tidak mau, kita harus memaksakan diri nih, supaya membuat diri kita nyaman sampai garis finish. Nah, itu tantangan sebetulnya dari kuliah ke luar negeri. Tapi, teman-teman, namanya kalau kita pengen, saya selalu percaya satu prinsip bahwa ketika kita ingin dapat hasil yang berbeda, maka proses yang ditempuh itu juga harus berbeda dari orang lain. Sesederhana misalnya kalau teman-teman, orang-orang bangun tidur misalnya jam 8 pagi baru bangun, tapi kita misalnya terbiasa untuk punya kebiasaan bangun pagi misalnya jam 4, jam 5, beraktivitas, berolahraga, dan sebagainya, pasti akan ada perbedaan hasil atau output yang kita dapatkan pada akhirnya. Dan itu nggak instan. Nah, sama seperti dengan sekolah ke luar negeri. Ketika teman-teman melewati ketidaknyamanan ini, di akhir akan ada buah manis yang bisa teman-teman dapatkan. Salah satunya adalah intercultural sensitivity. Jadi teman-teman bisa lebih memahami perbedaan. Oh, bedanya ternyata seperti ini ya. Ternyata kalau orang Belanda misalnya kalau makan sate itu bukannya pakai lontong tapi pakai roti gitu misalnya, itu terjadi beneran ada. Atau misalnya kalau teman-teman pergi ke Jepang misalnya, oh ternyata orang Jepang itu kalau makan nasi pakai ikan itu nggak pakai tangan, ternyata dia pakai sumpit gitu. Oh ternyata di Jepang itu nggak boleh loh kalau kita makan pakai sumpit, sumpitnya ditusuk misalnya di atas nasi. Jadi ada berbagai keragaman budaya yang mungkin teman-teman tidak akan pernah bisa mendapatkan di pendidikan formal gitu. Kedua, kompetensi komunikasi. Maaf Kak, ini ada pertanyaan Kak, ada 2 pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Jadi biar sambil berjalan ya, jadi tidak tutup. Oke, ini dari KWMP ya. Pertama, boleh sharing Kak bedanya beasiswa dalam negeri dan luar negeri yang Kakak dapatkan? Itu dari KWMP. Yang kedua dari Kak Amanda, apa saja yang harus disiapkan untuk sekolah di luar negeri? Oke Kak, itu aja Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Awan. Tadi saya nggak lihat chatting, kasihkan ngobrol. Itu nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Kita ke introduction dulu nih, memanaskan diri dulu nih gitu. Kenapa sih sekolah ke luar negeri gitu kan? Yang kedua, kompetensi komunikasi dan disciplinary knowledge. Karena kita merasa bahwa ada tekanan dari luar yang mengharuskan kita untuk belajar bahasa. Misalnya teman-teman mau cari beasiswa ke Jerman, otomatis teman-teman harus persiapan nih bahasa Jerman, bahasa Inggris, mau tidak mau gitu, suka atau tidak suka.
ketimbang kalau teman-teman misalnya kuliah di dalam negeri gitu ya. Dan international reputation, saya akan skip ke international reputation karena kita memang tidak memungkiri ya kalau kita ngomongin market job market sekarang di Indonesia memang sebetulnya sudah mulai ada tendensi bahwa sertifikasi itu lebih tempting, lebih menarik bagi beberapa perusahaan sebetulnya dibanding degree atau ijazah atau degree strata pendidikan gitu. Kalau kita compare strata S1 dengan strata S2 misalnya, tapi mereka punya sertifikasi skill yang lebih daripada lulusan S2, itu sebetulnya di job market sekarang sudah mulai ada kecenderungan untuk lebih menarik tenaga kerja S1 dengan sertifikasi skill yang cukup banyak gitu dibanding lulusan S2. Tapi kita nggak bisa memungkiri juga beberapa perusahaan multinational company khususnya, ataupun katakanlah beberapa kementerian, mereka tetap melihat international reputation atau universitas kelas dunia gitu ya, atau lulusan luar negeri akan punya reputasi yang setidaknya di awal itu membantu kita untuk building image yang positif gitu, baik itu ke calon atasan ataupun atasan kita gitu ya. Karena banyak juga teman-teman atau rekan-rekan saya yang juga punya experience macam ini gitu ya, yang benar-benar bisa membantu menyokong karirnya gitu ya, baik itu di level pemerintah ataupun di level swasta ya, khususnya di swasta sih terutama seperti itu, yang tidak struktural ya. Kemudian sedikit bercerita perjalanan saya untuk bisa dapat beasiswa LPDP ke Belanda itu tidak mudah ya. Menjawab pertanyaannya Mbak Amanda ya, apa saja yang harus disiapkan ke luar negeri, itu bukan proses yang instan gitu. Jadi keinginan saya untuk sekolah S2 di luar negeri itu sudah ada sejak saya SMA sebetulnya. Dan persiapannya secara teknikal itu sudah dipersiapkan 2 tahun sebelum saya lulus S1. Jadi di tahun kedua, tahun pertama dan tahun ke-1 saya sibuk atau saya fokus untuk mengembangkan potensi non-akademik. Artinya organisasi, kemudian kegiatan-kegiatan sosial itu memang saya pupuk saat itu di tahun pertama dan kedua. Nah, saat tahun ketiga dan keempat, karena saya consider saya harus lulus tepat waktu gitu ya. Jadi tahun ketiga dan keempat saya memang fokus ke akademik. Bagaimana supaya saya bisa punya pengalaman mengerjakan proyek riset gitu ya, karena salah satu consideration dari atau pertimbangan ketika kita mau daftar beasiswa salah satunya adalah tidak hanya program riset tapi juga kegiatan sosial gitu. Jadi harus jelas dulu nih gitu kan teman-teman maunya ke universitas apa, kemudian beasiswa apa, karena persyaratan setiap beasiswa itu tentu berbeda gitu. Nah, tapi mari kita sempit ke arah LPDP dulu ya. Dalam konteks LPDP, karena ini beasiswa negara yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, jadi sebetulnya ada 2 poin penting ya yang difokuskan oleh LPDP dalam memilih awardee. Yang pertama adalah seberapa besar sih kontribusi yang sudah kita kerjakan atau kita lakukan untuk Indonesia, baik itu skala kecil ataupun skala besar gitu. Nah, kontribusi ini nggak mesti yang teman-teman harus bikin lapangan pekerjaan, kemudian bisa meng-hire 10.000 orang, enggak. Tapi kontribusi ini misalnya teman-teman ikut dalam kegiatan volunteering gitu kan, dan tidak hanya ikut secara formal, tapi menikmati proses itu gitu ya. Jadi bukan hanya saya ikut kegiatan volunteer karena saya mau daftar LPDP nih, tapi teman-teman punya rasa empati gitu, sehingga mendorong teman-teman untuk mengerjakan atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial di sekitarnya. Nah, di tahun pertama dan kedua, kebetulan karena saya waktu itu kuliah di IPB, dan memang saat itu saya sudah tahu, saya S2-nya mau ambil jurusan ilmu ekonomi lingkungan gitu kan, yang berbau dengan pertanian organik gitu, kemudian bagaimana cara menurunkan emisi karbon dunia dan sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan lingkungan, intinya seperti itu. Dan saya melihat satu isu yang cukup penting ya, bahkan sangat penting untuk menjadi perhatian saat itu adalah bagaimana distribusi hasil pertanian atau barang pertanian dari petani sampai bisa ke konsumen gitu kan. Supply chain-nya panjang kah gitu kan. Bagaimana nih cara mengefisiensikan supply chain-nya supaya emisi yang terbuang juga tidak banyak, carbon footprint-nya juga minim, dan sebagainya. Nah, dari situlah akhirnya saya dan teman-teman menginisiasi sebuah kegiatan di tahun pertama dan kedua, sampai sebetulnya di tahun keempat gitu. Tapi di tahun ketiga, saya mulai
nyusun prioritas nih. Oh, ternyata ada prioritas lebih yang harus saya kerjakan, yaitu adalah saya harus fokus menulis apa yang sudah saya kerjakan di tahun pertama dan kedua dalam bentuk riset ataupun artikel ilmiah. Jadi di tahun ketiga dan keempat saya fokus dalam mengerjakan penelitian yang kira-kira secara akademik itu bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan beasiswa LPDP seperti itu. Jadi itu mungkin bisa menjadi gambaran ya. Nah, di tahun 2014 step pertama sebetulnya kalau ditanya, saya jujur sering banget dapat pertanyaan, Kak, gimana sih caranya daftar beasiswa LPDP? Sejujurnya saya selalu bingung jawabnya, karena cara daftarnya sebetulnya sudah ada semua di website LPDP, teman-teman. Dan LPDP itu selalu update dan mengeluarkan booklet atau guidance dalam bentuk PDF yang sangat komplit gitu ya. Dan setiap jenis beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP itu mereka punya booklet masing-masing. Jadi sebetulnya menurut saya informasinya sudah sangat jelas. Apalagi di tahun sekarang ya, pada saat saya kan sekitar 7 tahun yang lalu itu LPDP masih belum seinformatif sekarang, webnya masih suka error. Tapi kalau sekarang itu saya lihat sudah banyak sekali progres webnya dan sudah sangat jelas sebetulnya gitu. Jadi ketika ada pertanyaan, Kak, gimana cara daftar beasiswa LPDP? Saya biasanya tidak akan menjawab pertanyaan seperti itu, karena bagi saya ketika teman-teman sudah mau daftar beasiswa LPDP, setidaknya teman-teman sudah punya basic information. Jadi informasi mendasar apa yang diperlukan. Setidaknya misalnya persyaratan dokumen, kemudian jadwalnya, apa saja yang harus dikumpulkan dan apa saja yang harus dipersiapkan. Tapi pertanyaan itu akan lebih mudah bagi saya untuk menjawab ketika teman-teman bertanya, Kak, saya udah bikin esai nih gitu. Kakak boleh nggak tolong periksain ataupun kasih feedback saya soal esainya? Nah, itu saya akan sangat senang sekali menjawabnya karena saya tahu, oh ternyata teman-teman sudah punya goal yang jelas gitu. Karena kebanyakan di antara mereka yang mau mendaftar beasiswa, mereka sendiri nggak tahu sebetulnya mau kejar beasiswa apa, mau kejar universitas apa, dan program studi apa. Gitu. Jadi dalam 1 tahun pertama di 2014 saya mengumpulkan semua informasi yang potensial terkait negara, universitas dan juga beasiswa yang tersedia yang kira-kira bisa membantu saya mencapai tujuan akhir gitu. Nah, kedua, setelah saya dapatkan semua informasi beasiswa, universitas termasuk negara, saya mulai mengerucutkan ya daftar pilihan universitas yang saya mau yang relevan dengan jurusan yang saya ingin ambil. Katakanlah saya ambil 4, misalnya McGill di US, Birmingham di UK, Sofia di Jepang, dan Wageningen di Belanda. Dari misalnya 10 universitas gitu. Jadi untuk listing informasi itu pun butuh waktu yang lama, karena saya survei berbagai program studi yang disediakan. Contoh misalnya di Wageningen dengan di Birmingham. Mereka sama-sama punya jurusan yang sama ya, environmental science. Lalu gimana nih Kak cara memilihnya? Oh, apa saya pilih? Kayaknya saya pilih UK aja deh. Soalnya saya belum pernah foto di Big Eye London nih gitu. Atau karena negaranya kayaknya lebih keren deh gitu kan. Karena biasanya kayak gitu tuh kebanyakan gitu. Nah, yang betul adalah ketika kita dihadapkan dengan 2 universitas yang berbeda dan 2 jurusan yang sama, cara memilihnya adalah perhatikan kurikulum, course atau program studinya. Coursesnya apa saja sih yang ditawarkan, apa yang tidak ada di Wageningen dan apa yang ada di Birmingham atau sebaliknya gitu. Nah, dari beberapa pilihan mata kuliah yang tersedia di masing-masing universitas, kira-kira mana nih yang bisa membantu teman-teman mendukung karir masa depan setelah lulus gitu. Jadi yang dilihat adalah sebetulnya ketika teman-teman ingin memilih universitas, lihat mata kuliah yang ditawarkan di setiap universitas, terutama kalau jurusannya sama. Lebih baik lagi kalau teman-teman merasa belum yakin, coba kontak via email kepala departemen atau kepala major atau jurusan atau program studi di universitas tersebut, karena biasanya mereka pasti akan sangat cepat merespon dan memberikan dalam bentuk PDF, ini mata kuliah yang akan kita tawarkan, total SKS-nya segini, program kurikulumnya seperti ini gitu. Dan teman-teman bisa membandingkan keduanya seperti itu. Dan itu butuh waktu yang lama. Kedua, setelah mendapatkan prioritas universitas, langsung siapkan kampus admission preparation berikutnya, itu IELTS dan GRE. Biasanya negara yang punya tambahan GRE dan GMAT
itu ada di Amerika dan Kanada. Selebihnya mereka tidak punya. Biasanya paling hanya butuh IELTS atau TOEFL. Tapi perlu dicatat bahwa sebagian besar negara di Eropa dan UK itu mereka membutuhkan IELTS. Jadi TOEFL, IBT itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi kalau bisa bagi saya teman-teman amannya langsung ambil IELTS dibanding TOEFL karena itu lebih kalau ketika teman-teman ambil IELTS itu bisa dipakai untuk semua negara. Tapi kalau teman-teman ambil TOEFL itu belum tentu diterima di beberapa negara. Paling bisanya di Australia, Singapura atau Jepang atau negara-negara yang non bahasa Inggris seperti itu. Nah, kemudian tahap ketiga adalah teman-teman bisa memprepare dokumen lain seperti misalnya dokumen beasiswa, yaitu LPDP, USAID, dan Chevening. Jadi teman-teman bisa langsung cek di website mereka masing-masing, karena saya sampai detik ini pun saya masih rajin cek websitenya dan mereka masih provide informasi yang sangat jelas sekali, kecuali kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan teknis terkait bagaimana cara penulisan motivation letter dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa tanya ke orang-orang yang sudah lebih dulu mengalami atau melewati proses screening beasiswa tersebut gitu. Ini sekilas saja. Kenapa waktu itu ya? Maaf Kak, sebelum lanjut ke slide-nya ada pertanyaan lagi nih dari Kak Amanda. Untuk daftar beasiswa harus nulis essay personality, kalau tidak salah garis besar untuk menulis essay tersebut bagaimana ya Kak? Baik. Ya, pertanyaan yang bagus. Nanti akan saya jawab juga di akhir. Sekalian jawab pertanyaan Mas Wempi ya tadi ya. Jadi sedikit kenapa saya waktu itu memilih Wageningen. Sebetulnya ini nggak mesti jadi patokan teman-teman ya, karena ranking itu atau nomor itu bukan segalanya. Tapi mungkin ini bisa jadi salah satu faktor atau indikator teman-teman untuk menentukan pilihan universitas. Tapi ini nggak selalu sebetulnya, karena saya juga tidak terlalu suka melihat ranking universitas, karena pada dasarnya sebetulnya ranking universitas kan secara institusi aja ya, secara ini formal gitu. Tapi mungkin itu bisa jadi salah satu faktor teman-teman gitu. Demikian materi Prots Part 1. Semoga dapat bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa di Part 2. Bye-bye.